Mendengar nama Desa Alakuang langsung membawa kita ke sejarah Kerajaan Sidenreng dengan tokoh ikonik di daerah ini, yakni Nenek Malomo. Desa Alakuang juga dikenal dengan Masjid Tua Jerae yang merupakan salah satu masjid tua yang ada di Sulawesi Selatan. Di sisi lain, Desa Alakuang juga tidak dapat terlepas dari wilayahnya yang merupakan salah satu sentra telur Kabupaten Sidra. Bukan hanya itu, pengrajin batu di desa ini sudah menjadi salah satu ikon dari Desa Alakuang. Sedikitnya puluhan kelompok pengrajin batu tersebar di Desa Alakuang, Kecamatan Meritenggai, Kabupaten Sidra. Para pengrajin batu di lokasi ini terus berinovasi dengan mengembangkan hasil karya mereka dengan mengikuti perkembangan zaman. Salah seorang pengrajin batu, Muhammad Zain, mengatakan profesi sebagai pengrajin batu untuk membuat batu nisan sudah ia geluti kurang lebih 20 tahun. Profesi ini juga dilakukan secara turun-temurun. Sebelumnya pengrajin masih menggunakan metode tradisional, dengan waktu pengerjaan untuk satu paket nisan dapat dikerjakan selama 1 minggu. Namun setelah merubah konsep ke modern, para pengrajin dapat memproduksi satu paket nisan hanya dalam 3 hari. Proses pengambilan bahan baku juga lebih cepat karena bahan mentah diolah menggunakan somel, kemudian ke pengrajin membentuk pola dan ukiran menggunakan gerinda. Pembuatan kerajinan batu gunung tersebut berbeda-beda penyelesaiannya, tergantung dari tingkat kesulitan pengukiran dan pembuatannya. Di Desa Alakuang ini selain memproduksi batu nisan, para pengrajin juga membuat cobek dan lesung. Menekuni rutinitas atau pekerjaan seperti ini sudah berapa lama, Pak? Sudah lebih sampai 20 tahun. 20 tahun, Pak. Nah, untuk ini kan sekarang sudah sedikit modernisasi begitu, Pak. Iya. Nah, dulu seperti apa sih, Pak, sebelum pakai gerinda atau seperti apa? Betel terus. Ya, Dipakai dipukul betel. Nah, kalau produksi satu ini, Pak, artinya satu pasang itu berapa lama biasanya? Kalau biasa waktu dia pakai betel 1 lembar 1 hari. 1 lembar. Iya. Nah, kalau satu itu kan ada 6 ya, Pak. Berarti bisa mencapai sampai 1 minggu begitu ya, Pak? Iya bisa 1 minggu lah. Sekarang kan ada namanya somel, jadi cepat jadi. Iya. Dulu kan cuma bala-bala saja dibeli di gunung. Ya. Nah, kalau sekarang, Pak, dengan adanya mesin begini bisa sampai berapa hari, Pak? Ya Sampai utuh semuanya. ya 3 hari 2 hari kalau begitu lah. Nah, kesulitannya, Pak, seperti apa sih? Mungkin dari bahan baku atau seperti bagaimana? Ya dari bahan saja. Bahan tersedia begitu ya, Pak? Ya juga tersedia sekarang dekat sini. Kalau dari somelnya kurang. Oh, artinya kita ambil juga dari yang somel batu. Oh, gitu. Dulu kan ambil di gunung baru kasih turun sih cuma bala-bala. Nah, kalau biasanya ya, kalau jadi begini, Pak, biasanya dipasarkan kemana, Pak? Ya juga ya pedagang kan datang di sini. Oh ya. Jadi artinya Ya, ada yang pesan. Jadi artinya pedagang yang datang ke sini, Pak, tidak menjual langsung begitu, Pak? Tidak. Sulaiman, salah satu penjual hasil kerajinan batu gunung, menjelaskan di tempat usahanya ia menawarkan beberapa produksi seperti cobek, lesung, batu nisan, batu cobek dengan karakter Doraemon, strawberry, dan Hello Kitty, dengan harga tergantung dari ukuran. Sementara untuk batu nisan tersedia dari ukuran 25 cm hingga 210 cm. Adapun harga nisan juga tergantung dari ukuran. Produksi hasil kerajinan batu gunung selain lokal juga biasanya dipasarkan ke kabupaten tetangga, seperti Kabupaten Wajo, Sopeng, Bone, Pindrang, dan Parepare. Bahkan tak jarang pula pemesanan dari luar provinsi. Kalau di sini, Pak, macam-macam dijual, mulai dari cobek, ada juga namanya lesung atau palungan bahasa Bugisnya, juga ada batu nisan. Kalau masalah cobeknya sekarang ada namanya lagi model baru,
Dulunya ada namanya biasa sih. Sekarang pekerja sudah tambah kreasi lagi. Ada lagi cobek karakter, mulai ada Doraemon, ada strawberry, ada pokoknya macam-macam harganya Pak. Tergantung dari besarnya. Kalau besar lebih besar, besar juga harganya Pak. Ya kalau kecil ya kecil juga harganya. Ya begitu Pak juga anunya. Termasuk juga ada namanya penyanggal tiang rumah kayu. Ya, ada juga dijual. Termasuk juga kreasi anak lakuan semua Pak. Nah, kalau batu nisan sendiri Pak, di sini itu ukurannya saya lihat ada yang kecil sampai Kalau paling besar itu seperti apa? masalah ukurannya Pak, ya macam-macam. Mulai dari 25 cm untuk anak-anak. Kalau ukuran anak-anak Pak, mulai 25 cm sampai ukuran 70 cm. Itu ukuran anak-anak. Kalau ukuran dewasa, mulai 80 sampai ukuran yang saya jual Pak sekarang ini ada 2,10 meter. Begitu Pak. Nah, kalau harganya sendiri Pak, mungkin dari cobe itu dari harga yang paling murah sampai Ya, harga paling kalau tinggi berapa? masalah harga Pak ini, kalau dari harga cobe biasa Pak agak murah sedikit dibanding dengan Yang cobe karakter. karakter. Ya. Iya. Kalau cobe biasanya Pak yang kecil harga 30.000 satu set dengan ulakannya. Kalau yang cobe karakter 50.000 dengan ulakannya. Kalau Nissan itu sendiri Pak? Kalau Nissan Pak macam-macam juga harganya. Kalau mulai ini ya contohlah 1 meter Pak, 1 meter satu set dengan mesinnya, harganya 1.700.000. Kalau harga yang 2 meter Pak, yang ini yang paling besar sekali, paling murah saya jualkan Pak 25, kadang saya jual 30, tergantung isi batu pingannya. Kalau besar isinya besar juga harganya Pak. Gitu. Nah, biasa yang datang Pak di situ, artinya mungkin selain orang lokal, dari mana saja saya biasanya yang atau Kalau pemasarannya bagaimana Pak? yang datang Pak ya macam-macam juga dari kabupaten lain, termasuk juga provinsi lain. Karena saya punya langganan ada juga Palu, ada Mamuju, pokoknya banyak Pak. Di samping juga orang lokal di sini, bagian-bagian tetangga Kabupaten Sidrap ada Pindrang, Bone, Sopeng, Wajo. Ya tergantung Pak peminatnya mau ke sini. Artinya untuk masalah penjualan tidak ada kendala begitu Tidak ada ya Pak? kendala ya? Pak, tidak ada kendala ke masalah penjualan. Kalau kendalanya tidak ada kendala, karena orang sudah orang luar sudah kena bilang kalau di Lekuang batu nisannya awet kuat karena batu asli bahan dasarnya batu gunung. Dari Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.